Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab 2, poin A, lingkungan biotik, buka halaman 30. Daerah di sekitar tempat tinggal makhluk hidup disebut lingkungan. Lingkungan terdiri atas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup disebut dengan lingkungan biotik. Lingkungan biotik meliputi semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk-makhluk kecil seperti mikroba. Semua makhluk hidup tersebut saling mempengaruhi dan saling bergantungan. Masih ingatkah kalian tentang rantai makanan? Perhatikan gambar di halaman berikut. Dari gambar itu kita jadi tahu bahwa makhluk hidup yang satu bergantung terhadap makhluk hidup yang lain. Demi mempertahankan hidup, semua makhluk hidup saling bergantung dan saling mempengaruhi. Banyaknya jumlah tikus misalnya sangat mempengaruhi jumlah padi dan ular. Kepunahan salah satu jenis makhluk hidup pada gambar di atas dapat mengakibatkan pengaruh yang sangat besar pula pada makhluk hidup yang lain. Bisakah kalian menyebutkan dan menjelaskan contoh lainnya? Bagaimana pendapatmu jika makhluk hidup jenis ular sangat langka? Apakah akibatnya? Lingkungan biotik terdiri atas tingkat-tingkatan makhluk hidup, yaitu berupa populasi, komunitas, dan ekosistem. Semua merupakan kesatuan yang membentuk suatu sistem. Individu. Makhluk hidup tunggal disebut juga individu. Kita dapat mengatakan contohnya seperti seekor badak, seekor burung, setangkai mawar, sebatang pohon jambu, dan seorang manusia. Setiap makhluk hidup selalu ingin mempertahankan hidupnya, karena itu setiap makhluk hidup diberi perangkat untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, cumi-cumi dapat mengeluarkan tinta hitam jika diserang musuhnya. Tinta hitam itu membuat air menjadi keruh, sehingga cumi-cumi lebih leluasa meloloskan diri. Untuk mendapatkan makanan, seekor bebek diberikan kemampuan bergerak di air dengan selaput pada kakinya. Burung kolibri diberi paruh panjang agar bisa menghisap nektar pada bunga. Hewan pemakan serangga seperti terenggiling diberikan paruh moncong panjang dengan ujung mulut yang berbentuk kecil tak bergigi. Di dalamnya terdapat celah kecil untuk menghisap makanan berupa serangga atau semut, rayap, dan jenis serangga lainnya yang merayap. Selain itu, terenggiling mempunyai lidah panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan jauh keluar mulut untuk menangkap serangga. Populasi. Kumpulan makhluk hidup yang sejenis disebut populasi. Mereka hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contoh, puluhan ekor penguin yang berada di sebuah pantai. Contoh lain, 200 pohon jati di sebuah area hutan. Tingkat pertumbuhan populasi berbeda dari waktu ke waktu. Perubahannya dapat disebabkan berbagai hal, misalnya karena bencana alam atau banjir atau longsor, gempa bumi, atau karena ulah manusia. Namun pertumbuhan populasi lebih dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan faktor kematian. Ada pula pengaruh penambahan makhluk hidup yang datang dan yang meninggalkan daerah. Komunitas. Dalam suatu daerah hidup beberapa kelompok makhluk hidup atau populasi. Ada populasi kijang, burung, dan gajah. Kehidupan mereka sangat kompleks karena dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing. Salah satu contoh kepentingan itu adalah mendapat makanan. Kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu dinamakan komunitas. Bisa dilihat gambar berikut adalah komunitas manusia dan hewan unta di padang pasir. 4. Ekosistem. Hubungan saling memerlukan menimbulkan jalinan di antara makhluk hidup. Dalam bahasa ilmu pengetahuan alam, jalinan itu disebut interaksi.
Interaksi itu menyebabkan makhluk hidup membentuk jaringan. Ada jaringan yang berperan sebagai produsen, ada pula jaringan yang berperan sebagai konsumen. Tumbuhan biasanya berperan sebagai produsen, sedangkan hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau karnivora, dan pemakan keduanya atau omnivora menjadi konsumennya. Sementara itu, makhluk-makhluk lain berperan sebagai mikroorganisme atau pengurai. Hal itu dapat kita lihat dari skema yang Ustadz buat di video ini. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, dan ular sebagai konsumen tingkat 2, burung elang sebagai konsumen tingkat 3.